nerusaken tayamum. Tayamum niku dadi gantine wudu kalian adus, nggih. At-tayammumu utawi tayamum huwa ya tayamum iku masful wajhi ngusap wajah wal yadaini lan tangan loro biturabin kelawan lebu tahurin kang suci ala wajhi ing atase wajah mahsusin kang den khususaken badalan dadi ganti anil wudu'i saking wudu wal ghuslilan adus. Jadi tayamum sekarang kita sampai bab yang namanya tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan, ya. Di mana tayamum itu menggantikan dari wudhu dan mandi. Kok digantikan dengan tayamum? Kenapa? Maka akhirnya kita sampai pada asbabut tayammumi utawi piro-piro sebabe tayamum. Yang pertama fakdul ma'i kesepen banyu. Nomor kali au khaufus ti'malihi utawa kuatire nganggo ing banyu. Awil ihtiyaji utawa butuh ilaihi marang banyu liat si hayawanin krono ngoronge piro-piro hewan mentaromin kang den mulyakaken. Sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama memang tidak ada air. Karena nggak ada air sehingga orang diperbolehkan untuk tayamum. Ibu-ibu alhamdulillah hiburan dongkal nggak kekurangan air. Airnya masya Allah walaupun ketiga tetap ada air. Ibu-ibu sadap mandi ping pirang-pirang. Nah ini bagi desa-desa, bagi tempat yang memang masya Allah Allah berikan memang kekurangan air, ini diperbolehkan untuk menggunakan tayamum, ya karena tidak ada air. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua ada air tapi khawfus isti'malihi, khawatir untuk menggunakan air. Mengapa khawatir menggunakan air? Mungkin ketika menggunakan air itu justru mungkin karena dia lagi sakit semakin parah sakitnya, sehingga khawatir menggunakan air. Ada air tapi dong kenang banyu mungkin sakitnya bertambah parah, maka akhirnya dia khawatir menggunakan air. Maka di saat seperti itu orang juga diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, awil ihtiyaji ilaihi li'at si hayawanin, wonten banyu tapi mumpungan. Sing banyu niku dipun gunakaken nggo nggih ngelake hewan-hewan ingkang dipun mulyakaken. Emang wonten hewan ingkang boten dimulyakaken Ustazah? Wonten. Kalau ini tentang Safina dibicarakan wa ghairu muhtaramin, hewan yang tidak dimuliakan itu ada sittatun, ada 6. Selain itu berarti dimuliakan semuanya. Jadi ada 6 hewan yang termasuk tidak dimuliakan. Yang pertama adalah tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Insya Allah pusing pertama niki tong fikih niki udah langsung khinzir niki boten udah celeng karo asu niki boten. Yang pertama dibahas di fikih adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, yang termasuk ghairu muhtaramin. Terus hati-hati aja nanti awake bikin blaur masalah sembahyang. Nomor kali wazanil muhsan, wong sing zina muhsan wis duwe bojo tapi sing nglakoni niku namanya zina muhsan. Termasuk ini yang nomor 2 itu wazanil muhsan adalah orang yang hewan yang tidak dimuliakan. Kemudian yang ketiga wal kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Kemudian apalagi yang nomor 4 ada wal murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Yang nomor 5, nah wal kalbul la'akur, asu galak. Kemudian yang ke-6 adalah wal khinzir, yaitu celeng. Jadi kedudukannya orang yang tarikus sholat itu sama dengan wal kalbul la'akur, dengan anjing galak sama. Termasuk ghairu muhtaramin, hewan yang tidak dimuliakan. Terus hati-hati itu ya, masya Allah sholat itu tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat gitu kan? Nggak ada keringanan orang sah sembahyang orang apa, jadi pikir orang lakoni orang apa, nggak ada. Ada keringanannya apa? Ketika tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Kalau duduk dengan seperti ini nggak bisa, boleh duduknya dengan kursi. Kalau dengan kursi juga nggak bisa, boleh dengan meleleh. Meleleh itu dimiringkan, kita menghadapnya ke arah kiblat. Nah di situ kita sholat. Kok nggak miring dia boten saged. Kudune telentang, atang-atang, boten apa-apa. Hati tetap kita lagi menghadap ke kiblat. Artinya yang menghadap kiblat, wong madhep dhuwur kan ora menghadap kiblat ibu nggih.
Nah, itu tapi hatinya dihadapkan ke kiblat, diperbolehkan. Bahkan yang terakhir ketika udah nggak bisa bergerak sama sekali, boleh yang namanya yaitu dengan isyarat. Maka ketika ada orang koma pun, ya, ada orang dalam keadaan koma, maka yang menunggu tetap untuk membisikkan. Sesungguhnya orang yang dalam keadaan koma itu yang koma adalah jasadnya, tapi hatinya itu tidak koma. Tetap punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, bisikan di telinganya, wah ya sholat zuhur nih, monggo usolli fardhu zuhur. Itu seperti itu. Lah ustazah masa sholat kayak gitu emang sah ustazah? Ya tidak sah. Ketika nanti dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib i'adah mengulang sholatnya. Tapi ketika dia dipanggil oleh Allah, ternyata kok akhirnya dia berakhir dengan maut, dengan mati, maka dia tidak punya hutang meninggalkan sholat. Itulah Islam. Makanya ibu harus wajib ngerti fikih. Justru semakin kita paham fikih itu semakin gampang, bukan semakin bingung rumit itu betul, tapi semakin gampang. Ngaten nggih? Jadi orang yang koma, iya memang jasadnya itu tidak bisa diajak komunikasi, tapi alam bawah sadarnya itu masih bisa diajak untuk bicara. Maka yang menungguin tolong ketika menungguin orang seperti itu, nah ketika termasuk waktunya sholat itu dipelihara. Mau ngelakoni sholat ini waktu sholat asar, usolli fardhu asri, walaupun orangnya itu nggak nyaut sama sekali, tapi kita yakin bahwa alam di bawah sadarnya itu pasti nyaut. Paham ya? Insyaallah. Kemudian syurutut tayammum ini pira-pira syaratnya tayammum. Yang pertama al-bathu anil ma'i qabla tayammumi. Yang pertama harus mencari air. Niti-niti anak banyu apa ora sedurunge tayammum iku kados iku. Dong pasti tidak ada air baru boleh tayammum dong. Masuk ana suara kincir-kincir banyu apa itu. Nah, harus dicari. Kalau memang pasti tidak ada air baru bisa bertayammum. Kemudian yang kedua, setelah dipastikan tidak ada air, yang kedua adalah qasdut turabi tahirin lahu ubarun. Yang kedua, setelah pasti tidak ada air, maka wajib untuk mencari debu. Wajib untuk mencari debu yang suci. Dan di debu itu, ya Bu ya, debu itu lahu ubarun, ada bleduke. Bleduk niku napa terasa di sini itu ada debunya. Jadi mohon maaf, ketika ibu mungkin usada di pesawat sih ada debunya atau tidak, saya kira tidak ada. Okay. Memang harus bawa dari bawah. So kan bersih itu ya. Jadi di sini itu ada syaratnya itu lahu mubarun, ada kita terasa kalau sini itu ada debunya gitu loh Bu. Ya. Ketika diusap itu memang kita terasa bahwa itu ada debunya. Nah, bawa dari bawah gimana usah bawa di koran dilempit. Nah, ketika kita mau gunakan kita tinggal pasang ini ya. Tinggal di apa? Kemudian diletakkan seperti ini ya. Diletakkan seperti ini kemudian kan itu kan Pak gini ya Bu ya. Yang ini kan ada bentuknya ya Bu ya. Ada debunya, ada wujud turapnya itu. Kemudian akhirnya kita gunakan ketika bagian sini sudah digunakan, maka ini udah mustakmal. Kita nggak bisa menggunakan ini lagi, ini misalnya untuk wajah, maka untuk tangan kita ganti sebelah yang lainnya. Itu seperti itu. Oke. Nah ini seperti kalau Ustazah gimana kalau ternyata di situ saya udah nggak bawa debu, di pesawat juga saya gini-ginian kayaknya nggak ada debu sama sekali, nggak ada gubarnya, kita nggak terasa, itu gimana? Ya dihormatil waktu. Kemudian nanti setelah kita mendarat kita yang namanya sholatnya itu ya ada kita ulang dengan secara sempurna. Paham? Jadi nggak ada bingung-bingung lagi. Ya, ibu tawaf itu syaratnya harus suci. Ya. Tawaf itu syaratnya harus suci, seperti tawaf itu syaratnya seperti sholat. Orang perempuan itu ketika tawaf suci, kemudian bagian tubuh seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka ibu nggak boleh pakai masker karena kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ibu tawaf syaratnya harus suci. Sementara kalau tawaf itu, masya Allah, ya senggol-senggolan, Mbak. Ini ada, kita nggak usah pindah imam, nggak usah pindah madhab, kita masih bisa pakai alat madhab Syafi'i yang kita biasa kerjakan, walaupun kaulnya itu lemah. Ada kaulnya Imam Syafi'i yang mengatakan ketika wudhu kemudian kita bersentuhan kulit itu tidak disengaja, itu tidak membatalkan. Itu kaulnya lemah, walaupun lemah tapi kan masih ikut Imam Syafi'i, masih bisa. Dan yang mboten enten kula ditawaf sengaja lemet sapan dan yang mboten enten kan tidak sengaja
sengaja. Jadi kita nggak usah pindah imam siapa, yang penting tetap Imam Syafi'i, tapi kaulnya walaupun lemah, tapi kan ada walaupun lemah, dan itu kita gunakan ketika tawaf saja. Ketika enggak ya tetap laku, misalnya ibu ke masjid kon dalam boleh tetap batal ya. Nah kalau tawaf itu kan yang masya Allah darurat ya Bu ya, dalam keadaan yang memang kita terpaksa, kita pakai kaul yang lemah ya diperbolehkan. Jadi ya Bu ya. Ya, jadi insya Allah ibu semakin paham itu semakin gampang Bu, enggak aneh-aneh. Kemudian yang ketiga, at-tayammumu ba'da dukhulil waqti, mengerjakan tayamum setelah masuk waktu sholat. Enggak boleh. Kalau ibu kan wudu biasanya sebelum asar, mau sholat asar bisa wudu dingin, baru deres kentong asar, dan ibu baru melaksanakan sholat asar. Nah kalau tayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian apalagi at-tayammumu likulli fardin, tayamum itu digunakan untuk satu fardu. Ibu orang bisa misalnya tayamum itu nggih awit bar zuhur anjok maghrib burung batal ya, orang tayamum ini mboten saged. Dong wudu kan saged ibu nggih. Ketika ibu itu wudu itu saged. Ibu mulai asar mangke niki. Nah, asar wis mulai bar sembahyang asar ibu deres nang burung batal cucu ke maghrib, alhamdulillah maghrib langsung bisa mengerjakan sholat maghrib. Tapi dong tayamum mboten saged, harus satu kali tayamum untuk satu sholat. Paham ya? Untuk satu waktu. Kemudian yang sekarang, furudut tayamum itu pira-pira fardune tayamum. Yang pertama niatus tibahatis sholati, fardis sholati. Niat amri wenange fardune sholat. Makanya kan niatnya nawaitu tayamum istibahatis sholat. Kanggo wenange fardune sholat. Amrih auliya ngerjakna sembahyang fardu. Nah niku mulane ana listibahatis sholati iku mesti ngaten. Kemudian yang kedua, mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini bidarbataini. Kemudian yang nomor 2 adalah mengusap wajah dan kedua tangan beserta sikutnya dengan 2 kali ya. Jadi wajah sendiri ini Bu. Nah, ini kita debu ya. Kita usapkan ke wajah dulu. Jadi wajah sama Bu, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai sini, sama ibu ya sini. Nah kemudian ini udah selesai Bu. Nah kita nggak boleh ke debu yang ini lagi, pindah debu yang satunya yang belum mustakmal, karena tadi yang sebelah sini udah kita pegang berarti sudah mustakmal. Maka untuk yang namanya tangan kita pindah ke sebelahnya lagi. Nah kan kita dahulukan yang tangan kanan, maka yang melakukan dulu adalah tangan kiri. Nah mulai seperti ini Bu. Nah, ngaten ibu ya. Nah, ini belum kena kan? Nah, langsung ke sini. Paham ya? Itu seperti itu. Ngaten. Nanti tayangmu dong kalau orang tahu ya. Dong sakit ya. Berarti ibu-ibu sehat terus umur tahun sih alhamdulillah. Ngaten ya, orang tahu nganti sing wedi nganggo banyu mboten nate nggih. Alhamdulillah berarti sehat suwe alhamdulillah. Nggih. Nah, kadang kan ibu nggih. Kalau yang ya nggak apa Bu, di misalnya orang nggak harus luka itu nggak harus. Kadang orang yang demam, yang demam itu kan masya Allah kenang banyu juga sing nganti koyak derek ibu ya, mau demam itu kan ngaten. Nah itu diperbolehkan untuk tayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi